Oke, selamat siang ya. Ini kondisinya hujan ya. Sekarang nggak jelas musim hujan atau musim panas atau musim tuh geledek. Oke ya, kita mau mereview ini di order melalui online shop ya. Nah, ini sebenarnya kita sedang mempromosikan LED baru. Jadi sebenarnya kita itu eh, mau melaunching produk baru ya. Produk barunya ini sebenarnya mau saya launching habis Lebaran. Tapi seperti biasa, si Juragan Lampu ini kalau mau melaunching produk itu tes pasar ya. Tes pasar jadi ngetes dengan harga promo ya, lebih murah. Nanti kalau sudah feedbacknya bagus tentu kita harga normal ya, itu wajar namanya seperti Anda punya toko grand opening beli makanan atau buka restoran grand opening pastikan diskon ya. Nah, ini adalah bohlam 3 warna terbaru punya kita ya. Di sini tertulis Jungki Wenas. Di sini kalau Anda terlihat, kelihatan nggak? Ya, saya tidak tahu bisa fokus atau tidak handphonenya. Nah, ini di sini ada logonya adalah kita punya Jungki Wenas. Bohlam ini adalah bohlam kelas 3 warna. Apa sih bedanya dengan JL3? Ya, ini sebenarnya juga JL3. Karena ini produk saya, Juragan Lampu 3 warna, tetapi ini ada pembaruan ya. Pembaruan lebih terang ya, udah pasti Anda bisa lihat fisiknya. Ya tentu ada update terus-menerus lah ya. 3 warna juga, kipasnya juga sudah yang terbaru ya, keramik segala macam. Ya, kita sedang tes pasar untuk produk baru ini. Jadi ini diorder untuk Toyota Avanza ya. Ya, Anda bisa lihat fisiknya kalau Anda sering mantau video saya, nanti Anda bisa lihat sendiri apa sih bedanya ya produk ini dengan produk yang lama. Ya, tetap dengan 3 warna tetapi dengan merek adalah Jungki Wenas ya. Karena kenapa? Jungki Wenas adalah nama saya sendiri, jadi jangan sampai ada orang memakai seperti itu. Kalau Juragan Lampu adalah nama toko ya. Siapapun bisa mengaku Jungki Wenas atau siapapun bisa mengaku Juragan Lampu, tetapi Jungki Wenas adalah nama saya sendiri, adalah nama panjang dari nama yang diberikan oleh orang tua saya sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda transfer ke BCA pasti ada nomor rekening saya adalah Jungki Wenas ya, seperti itu. Oke, kita demokan dulu ya. Bohlam ini kelas 3 warna, putih, putih kuning. Jadi bohlam ini jujur terus terang ada upgrade sedikit, jadi wattnya lebih besar, ya lebih terang, ya seperti itu. Ada update di driver. Kemarin kita update di kipas yang versi silver, ini ada upgrade di driver, jadi lebih kinclong lah, tujuannya seperti itulah bro ya. Oke. Sekali lagi saya ulang, banyak yang bertanya mereknya apa? Mereknya adalah Jungki Wenas. Saya tidak tahu, terlihat tidak di handphone karena bisa juga burem ya. Fokus atau tidak, pokoknya di sini ada tertulis Jungki Wenas ya. Banyak yang bertanya apa? Kardusnya seperti apa? Kardusnya seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Saya sendiri yang menjual, jadi Anda bisa WhatsApp ke saya 089826938838. Silakan WhatsApp ke saya ya untuk Anda mau order bohlam ini. Oke. Nah, bohlam ini 3 warna ya. Selalu saya bilang, bohlam speknya adalah harus sesuai real bawaan deskripsi. Deskripsinya 30 watt, deskripsi 35 watt ya harus 35 watt. Jangan bohlamnya dibilangnya 40 watt tetapi kenyataannya cuma 20 watt ya. Seperti itu. Jadi harus real. Bohlam ini lebih terang daripada halogen standar. Jika mobil Anda pakai H16 ini bisa lebih terang 4 kali kira-kira ya. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, bayangan gelap kecil, adjustable. Pendinginan tetap dari double cooper ya, double cooper. Heatsink dengan kipas dengan warna red silver ya. Ini sebenarnya terbaru ya. Saya ulang lagi dengan merek Jungki Wenas ya. Bohlam ini tinggal colok soket, ini soketnya agak berbeda sedikit dibandingkan yang dulu ya. Di kabelnya lebih besar karena untuk wattnya naik kabel juga butuh lebih besar ya.
3 warna, bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya, putih, putih kuning, kuning. Ya, bohlam ini sudah lebih beda daripada yang dulu. Jadi benar-benar sudah teruji bahwa ini speednya cepat semua untuk delay. Jadi kita testing ulang ya. Banyak orang mengeluhkan atau banyak orang, wah lu jangan beli bohlam 3 warna, bisa error, bisa rusak. Betul, saya akui, jadi saya tidak menghindar soal masalah itu. Jadi errornya itu adalah di mana? Sebelah kiri warnanya putih, sebelah kanan warnanya kuning. Itu kan namanya error. Nah, error itu terjadi akibat LED kiri dengan LED kanan itu tidak sejenis, delay-nya berbeda. Nah, kita berusaha yang benar-benar ini sudah errornya itu supaya minimal. Jadi udah benar-benar lebih maju lagi ya supaya tidak banyak errornya itu ya. Pokoknya delay-nya disamakan gitu ya. Delay-nya disamakan supaya kalau matiin, nyalain dia bisa bareng gitu loh. Jangan yang kanan telat atau yang kiri lebih cepat. Nah, itu yang bisa menyebabkan error. Ya, makanya banyak di luaran keluhan error seperti itu. Nah, ini terbaru update-nya. Tentu produk makin baru, makin ini tentu kita ada update di watt, di kipas, terus-terusan. Ya. Jadi ini mereknya adalah Jungki Wenas. Kita mohon doa restu jadi nanti habis Lebaran kira-kira ya kita akan launching. Nah ini kita soft launching, kita jual pelan-pelan supaya feedbacknya bagaimana, bagus atau tidak. Ya saya juga seperti itu dulu-dulu, jadi perkenalkan jadi supaya udah rame baru kita launching ya. Jadi kita juga butuh feedback bagaimana ya. Seperti biasa chip kuning, chip putih bisa taruh di atas atau taruh di bawah ya, adjustable ini terpenuhi. Ini rekomendasi buat fog lamp ya, double Cooper versi red ya kita sebutnya, dengan merek adalah Jungki Wenas ya. Tetap di sini adalah ada logo dari juragan lampu. Jadi produk ini bergaransi, silakan jika ada kerusakan Anda silakan komplain ke saya tukar baru ya. Ya di sini ada logonya Jungki Wenas, sekali lagi kelihatan nggak, saya nggak tahu kelihatan atau tidak, pokoknya di sini ada logo ya. Jadi jangan sampai ada yang ngaku-ngaku nanti dengan judul-judul Not Jungki Wenas, Not JL3 ya. Banyak orang licik di luaran seperti itu, tidak mempunyai merek ikut-ikut menjual padahal bukan produk kita ya. Oke, ini untuk fog lamp-nya di order. Nah, ini satu lagi adalah untuk headlamp-nya. Nah, headlamp-nya ini juga produk di juragan lampu. Ini produk fanless ya, kit Cooper Pipe single fanless. Nah, di sini juga ada mereknya. Mereknya adalah juragan lampu, Bro. Ya, mereknya adalah juragan lampu ya. Nah, seperti ini kardusnya ya. Seperti ini kardusnya. Jadi ini adalah produk dari saya. Nah, bohlam ini 30 watt. Bohlam ini 30 watt. Kenapa saya masih main di 30 watt? Karena ya sampai saat ini bohlam-bohlam itu real di 30. Real ini dalam arti tidak ngedrop. Real sesungguhnya adalah 30, tidak ngedrop. Tidak ngedrop itu artinya adalah Anda nyalakan sekarang sampai nanti Anda matikan itu adalah 30 ya 30 gitu loh. Ya, 30 watt real. Nah, banyak yang menjual bohlamnya 60 watt, 120 watt, 130 watt, 150 watt. Itu sebenarnya bener nggak? Tidak, Bro. Bohlam itu ngedrop. Ya, ngedropnya idealnya di berapa? Kebanyakan cuma di 40. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya juga mau melaunching produk yang seperti itu. Sebentar lagi, Bro. Sabar ya. Saya mau melaunching produk baru dual heat pipe. Teknologinya ini adalah single heat pipe fanless. Ya. Jadi bohlam tersebut 55, tetapi sebenarnya bohlam tersebut adalah 40, 45 adjustable gitu ya. Nah, kalau bohlam ini memang levelnya 30 watt dan dia stabil ya. Bohlamnya heat Cooper pipe, tidak ngedrop. Ya. Lumayan, Bro, terangnya. Adjustable juga ya, tidak storing. Nanti kita kalibrasi, kita setting juga ya. Di sini juga ada logonya juragan lampu dan JL di sini juga ada watermark ya.
Jungki Wenas Juragan Lampu. Oke ya, memang saya tidak banyak menjual tipe ini karena saya sih lebih suka menjual tipe Kri ya, atau Triple Cooper ya. Triple Cooper ya, karena itu enak sekali untuk dikalibrasi dan banyak peminatnya. Kalau yang begini memang hanya kalangan-kalangan tertentu tapi tetap kita jual ya. Karena saya lebih merekomendasikan Anda beli bolam yang driverless ya. Kalau ini ada drivernya, Anda mesti ikat-ikat ya. Mesti ikat-ikat kalau ngegelantung ini itu, walaupun ini juga tinggal colok, tetapi tetap enakan kalau driverless ya. Kalau driverless lebih enak ya. Nanti kita juga akan melaunching dual heat pipe driverless ya. Driverless itu dalam arti tanpa driver lebih enak lah, lebih PNP ya. Saya rasa cukup ya, reviewnya nggak banyak. Ini intinya kalau Anda percaya dengan saya, Anda boleh beli. Kalau Anda ragu ya nggak usah beli. Kadang-kadang ada orang bilang mahal, ya berarti bukan target marketnya untuk Anda mungkin ya. Nabung dulu lah ya. Buat Anda yang bingung karena bejibun ya, yang penjual LED, pedagang LED banyak banget ya, ini salah satu terbaik lah. Saya berani merekomendasikan dan saya berani menjamin, intinya itu ya. Karena saya bermain lampu sudah berjalan 16 tahun. Kalau Anda bekerja di oil and gas atau kerja-kerja di perusahaan asing di Indonesia, mungkin udah dapat penghargaan tuh. Penghargaannya berupa cindera mata kayak Mas Antam ya, atau yang bekerja di oil and gas 20 tahun dikasih jam Rolex bro ya. Saya baru tahu begitu karena teman kemarin udah kerja di perusahaan asing dikasih cindera mata emas batangan ya, 50 gram, ada grafirnya sebagai tanda terima kasih. Nah saya 15 tahun, dikit lagi 20 tahun udah mesti dapat penghargaan ya. Seperti itu. Jadi kita memang berkecimpung di main lampu, bukan tiba-tiba nyemplung. Jadi saya juga hobi ya, apa yang menurut saya bagus akan kita terapkan, akan kita tawarkan, tetapi kalau menurut saya kurang bagus juga kita tidak jual, karena banyak sekali ya teman-teman di luaran minta tolong bro, bantu jual dong bro, jualin dong komisi sekian gitu-gitu ya, banyak. Tetapi kalau spek LED-nya tidak sesuai, untuk apa kita jual gitu loh, karena kita hobi. Kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Jangan sampai LED tersebut jelek, yang rugi kan customer ya, di endorse atau di afiliator oleh otomotif blogger begitu ya, seperti merek Automax, seperti merek Pro 7. Automax kan bahaya itu. Dulunya bilang 6 bulan garansi, rusak tukar baru satu pasang, giliran kita udah jual banyak, rusak banyak, rusak, distributornya angkat tangan. Nah itu yang begitu yang bahaya. Nah makanya kita nggak main-main soal itu ya. Kalau memang barangnya bagus, ada garansi ya kita harus to the point, bilang sama customer ya kalau rusak harus tukar baru, seperti itu. Karena banyak orang juga bermain LED rusak, pusing, dia kabur angkat tangan, nggak mau ganti ya, seperti itu banyak. Nah kalau saya nggak berani seperti itu, karena nama Jungki Wenas Juragan Lampu ini sudah 16 tahun capek-capek kita bangun, kita nggak sembarangan bro ya. Oke cukup ya. Ini sebagai perkenalan aja ya, perkenalan aja. Jadi sebenarnya saya juga tidak mau upload ini videonya, kenapa, karena pasti banyak yang nyari bro, karena kita belum launching, kita hanya mau menjual beberapa set dulu supaya orang pakai ya. Oke ya, buat Anda yang mau berangkat mudik jangan lupa beli dulu, upgrade dulu lampunya ya, jangan udah hari H mau berangkat mudik baru beli. Persiapkan dari sekarang ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini bohlam yang mau kita orderan yang mau kita kirim, maksudnya adalah H4 Jungki Wenas ya, 3 warna. Bolam ini bolam terbaru ya. Bolam terbaru untuk kelas 3 warna ya. Mereknya apa? Mereknya Jungki Wenas. Di sini ada tertulis Jungki Wenas, Anda bisa lihat. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera ya. Pokoknya di sini ada tulisan logo Jungki Wenas ya. Di sini juga ada stiker garansi dari Juragan Lampu. Kardusnya bentuknya seperti ini, jadi masih banyak bertanya kardusnya seperti apa. Ini kardusnya Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini ada nomor handphone saya ya. Jika Anda mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Bohlam ini
bohlam terbaru ya. Bohlam 3 warna versi terbaru dari Junkee Wenas Juragan Lampu ya. Kenapa Anda butuh bohlam 3 warna? Karena bohlam 3 warna itu terang di segala cuaca ya. Karena kadang-kadang ada orang bilang, "Pak, lampu jalan lebih terang daripada lampu mobil Anda." Ya, dari lampu mobil saya. Nah, Anda pakai pakai warna putih kuningnya, atau warna putihnya, atau warna kuningnya. Kalau pas pada saat hujan atau kabut, Anda udah pasti nyalakan warna kuningnya. Kalau Anda pas pada saat jalanan kering di jalan tol, nyalakan putihnya. Habis hujan, Anda nyalakan putih kuningnya. Ya, kenapa sih kok ribet amat, bro? Lu punya lampu kok mesti begitu? Sebenarnya nggak ada yang ribet, ya. Nggak ada yang ribet. Cuman karena spektrum cahaya itu karakternya begitu sifatnya. Kalau warna putih ketemu partikel ketemu partikel uap air di udara, warna putih tidak bisa menembus partikel itu. Jadi Anda kalau pas pada saat hujan atau kabut nyalakan warna putih, jadi Anda seperti jalan nggak kelihatan ke depan karena cahayanya tidak bisa nembus. Tapi kalau Anda pakai warna kuning, kuning itu bisa menembus cahaya itu. Makanya kenapa ada bolam-bolam kabut atau fog light itu warnanya kuning. Ya. Nah, kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Habis hujan atau jalanan basah atau pas hujan juga bisa gitu ya. Jadi masing-masing ada kegunaannya. Nah, jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca ya, 3 warna. Putih, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Lampu jauhnya tetap warna putih. Putih, putih kuning, kuning ya. Lampu jauh tetap warna putih. Sekali lagi saya ulang, lampu jauh tetap warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya ya, lampu dekatnya. Ya, lampu dekatnya. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya? Banyak pertanyaan. eh, Bagaimana cara mengubah warnanya atau mengubah modenya adalah dengan cara mematikan, menyalakan saklar lampu, itu aja. Tanpa perlu ada tambahan alat-alat. Pokoknya ini tinggal colok soket ke soket asli mobil Anda. Soket asli mobil Anda seperti ini nih di mobil nih. Anda tinggal colok. Nah, soket asli mobil ini nih, soket ini itu aslinya dulunya coloknya ke lampu halogen H4 ini. Anda cabut, Anda pasang LED ini, Anda tinggal colok. Tidak perlu ada alat-alat tambahan atau menambah saklar, menambah kabel, menambah sekring, menambah tetek bengek, menambah alat-alat apa, tidak perlu. Tinggal colok saja ke soket asli bawaan pabrik di mobil Anda. Anda tinggal nyalakan seperti biasa. Dia pertama kali nyalakan warna putih. Anda matikan, Anda nyalakan kembali, dia akan putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi 3 warna, putih, putih kuning, kuning. Putihnya adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Ya, jadi 3 warna. Oke, itu sebagai pendahuluan bohlam ini. Ya, bohlam ini adalah bohlam terbaru ya. Bohlam terbaru dari Junkee Wenas Juragan Lampu. Silakan jika Anda mau order di 0898 269 3838. Mereknya apa? Mereknya Junkee Wenas. Di sini ada logonya, nggak tahu terlihat atau tidak di kamera. Nah, di situ ada logonya tertulis Junkee Wenas ya. Jadi ini memang produk punya kita build sendiri. Ini bohlam sudah upgrade ya, sudah upgrade versi yang terbaru baru. Di kipasnya sudah upgrade, di drivernya sudah upgrade. Jadi nanti kita akan share satu persatu apa keunggulan bohlam ini dibandingkan yang lama ya, yang lama. Ini sudah versi terbaru, yang lama masih kita jual sampai stok habis baru kita akan menjual yang versi baru. Tetapi ini adalah perkenalan. Perkenalan untuk Anda trial dan error karena ini ada upgrade di driver, di kipas, di bahan material ya, materialnya. Jadi LED itu kan musuhnya adalah panas. Satu, kipas kita harus upgrade lebih kencang. Supaya kenapa? Supaya pendinginan lebih bagus. Kedua, material ininya juga harus bisa lebih cepat melepas panas.
Makanya kita ada perubahan. Seperti biasa, untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya, pasti kita akan kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Payungnya supaya kita lebih memaksimalkan hasilnya, outputnya. Karena tiap-tiap mobil mempunyai bukaan yang berbeda-beda. Bukaan itu adalah bukaan ini nih. Bukaan ini berbeda-beda. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuka lebih supaya hasilnya maksimal dan cut off-nya bagus ya. Jangan sampai Anda beli LED terang tetapi mengganggu orang lain ya, jangan. Karena mengganggu orang lain, menyilaukan orang lain, membuat orang lain tidak senang terhadap kita, terhadap Anda pemakai lampu yang terang. Anda jalan di belakang kan silauin orang, dari lawan arah juga silauin orang juga nggak baik ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda pakai lampu terang tetapi mengganggu orang lain. Ya, jangan sampai lampu itu ngarahnya bukan ke jalan tetapi ngarahnya ke atas pohon. Banyak seperti itu, orang beli lampu memang kelihatan terang, tetapi pas Anda saat duduk di setir mobil kok lampunya tidak menapak ke jalan. Nah, itu yang menjadi masalah. LED Anda bisa beli di online, banyak sekali penjualan LED, pedagang LED banyak sekali, kan buat Anda bingung nih mana yang bagus. Nah, ini salah satu terbaik menurut saya. Ya, Anda bisa beli bohlam 3 warna ini. Saya pun sedang trial and error di mobil saya sendiri. Ya, saya coba di expander saya sendiri. Nah, ini yang terbaru. Kita siksa dia, ya. Oke, baru kita akan lepas ke pasaran. Jadi ini adalah masa untuk promosi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan. Kita sedang testing trial error, dan buat Anda yang mau beli bisa juga yang versi baru. Nah, kalau versi yang lama adalah versi biru dengan pantat silver. Yang versi baru adalah dengan silver merah. Ya, ini adalah versi terbaru. Oke, syarat bohlam bagus seperti saya bilang dari awal adalah 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini dalam arti bukan besar sekali tetapi harus real. Realnya berapa ya kita harus ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya, bohlam ini kita ukur menggunakan wattmeter saat ini adalah 30 watt. Ya, 30 watt di mode warna putih, putih kuningnya dan di warna kuningnya. Ya, di warna kuningnya lebih besar wattnya. Ya, putihnya high beamnya warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah warna low beam, lampu dekat. Lampu jauhnya adalah warna putih. Ya, bohlam ini mempunyai kipas lebih cepat. Ya, speednya lebih cepat, RPM-nya karena sudah versi terbaru dan tahan air. Ya, dan di lampu ini kita menggunakan sistem semua adalah sistem versi lambat. Kenapa versi lambat? Jadi supaya minimal error, karena kita mengubah mode adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya, kita akan membuat dia versi lambat supaya errornya minimal. Ya, bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Ya, bohlam ini wattnya adalah 30, tidak ngedrop di sisi watt. Di sisi output pun juga dia tidak ngedrop. Ya, jadi cahaya outputnya tidak ngedrop. Jadi ngedrop itu ada dua pengertian, wattnya tidak ngedrop, output cahayanya juga tidak ngedrop. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Selalu saya bilang adjustable. Tetapi adjustable ini adalah harus sesuai dengan mobil di Indonesia, yaitu setir kanan. Dan adjustable-nya ini harus gampang dipasang karena tidak semua orang bisa untuk men-setting adjustable ini. Ya, anatomi LED ini sama seperti halogen H4, Anda lihat sendiri halogen H4 seperti ini, ada payungnya. LED ini pun juga ada payungnya. Payungnya ini yang kita kalibrasi supaya lebih maksimal dengan bukaannya. Nah, syarat keempat adalah soal bohlam ini tidak storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik kerja sensor-sensor mobil Anda. Ya. Bohlam ini berpendingin yang terbaru, kipas materialnya ya lebih cepat melepas panas. Aluminiumnya lebih high quality, lebih rigid ya. Terlihat dari yang dulu lebih berbeda. Ada heatsink ya, heatsink. Nah, bohlam ini kalau dipasang ya jangan lupa lepas dulu ininya, pasang dulu karetnya.
Nah, karet ini PNP, jadi tidak perlu merobek karet. Kalau Anda beli LED yang karetnya dirobek, ya itu berarti LED-nya nggak bagus, nggak bener pemasangannya juga. Ya, pasang dulu ininya, udah dipasang, kelipin, pasang karet, baru bola masuk. Nah, bola masuk ini heatsink masih terlihat ya, masih terlihat dengan jelas bahwa kipas angin berputar, angin akan meniup ke luar heatsink ini. Kalau menurut Anda sedot, ya udah angin akan tersedot melalui heatsink ini keluar melalui sini. Ya, jadi intinya ada sirkulasi pendinginan. Nah, makanya sirkulasi pendinginan bagus, kipas bagus, saya berharap LED ini awet. Ya, jam terbangnya harus bisa tinggi. Ya, bisa tinggi. Nah, LED ini antara dua ini ya kita sudah settingkan delay yang sama, respon time yang sama, jadi supaya minimal error. Karena banyak di luaran berbicara jangan beli bolam 3 warna karena bolam 3 warna bisa error, bisa apa segala macam. Nah, ini kita minimalkan yang namanya error ya. Bolam ini terbaru dari Juragan Lampu ya, selalu saya bilang kita update terus. Di sini ada logonya Jungki Wenas kalau Anda bisa lihat di kamera ya, Jungki Wenas. Bolam ini ada garansinya, jika rusak Anda silakan komplain ke saya akan tukar baru dan kita juga bisa servis ya, bisa servis, bisa tukar baru segala macam, intinya ada garansinya. Dan jangan lupa siapkan bukti transaksinya untuk Anda jika mau mengklaim garansinya ke saya. Anda bisa order bolam ini di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, monggo. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Ini di order untuk Toyota Avanza, pasti kita akan kalibrasi untuk Avanza. Saya berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi kenapa sih banyak orang bertanya butuh kalibrasi? Karena ya tiap-tiap reflektor itu berbeda, tiap-tiap mobil ya, dan reflektornya itu punya halogen, bukan punya LED. Nah, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Nah, yang penting lagi Anda beli LED ini Anda tinggal pasang. Anda tidak perlu setting tinggi rendah. Saya menyarankan Anda tidak perlu setting tinggi rendah karena tinggi rendahnya akan sama seperti halogen standar. Kalau Anda beli LED yang disetting tinggi rendahnya, Anda salah. Sebaiknya jangan. Anda boleh men-setting tinggi rendah hanya sebagai fine adjustment. Jadi fine adjustment itu Anda paling hanya menurunkan sedikit, jangan menurunkan banyak. Kalau Anda menurunkan banyak, Anda menggunakan LED dengan alasan silau, jadi dia turunkan, jadi jarak sorotnya pendek. Nah, jarak sorot pendek itu membahayakan Anda. Jarak sorot mobil itu, low beam itu harus minimal 15 meter menurut saya. 15 sampai 20 meter. Itu baru ideal. Ya. Nah, dengan alasan silau Anda turunkan banget sorotannya. Jadi jaraknya sorotan cuma 5 meter. Nah, itu juga nggak baik. Jadi Anda membeli LED itu membuat Anda harus jalan malam itu aman dan nyaman, bukan menyusahkan Anda. Ya, karena banyak sekali pedagang LED di online ya. Deskripsi semua ditulis baik-baik, semua ditulis bagus-bagus. Tidak ada yang menulis jelek di deskripsi itu. Tetapi kebanyakan setelah barang sampai diterima tidak sesuai dengan harapan. Memang bintang banyak ya, bintang banyak. Kadang-kadang mereka tidak mereview sesuai dengan fakta. Hanya pengiriman cepat, barang sudah diterima, makanya dikasih bintang 5. Tetapi LED-nya pas dipasang menyilaukan, tidak PNP, tidak bisa setting, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Banyak yang seperti itu. Ya, saya sendiri banyak menerima WA-an, WhatsApp-an atau telepon, Pak, tolong bantu dong Pak settingin, saya beli LED di online. Nah, yang saya bingung kenapa enggak tanya ke yang jual, gitu ya, karena kan belinya bukan di saya tidak tahu. Kenapa tidak tanya yang kejual? Bagaimana yang menjual itu bisa membantu Anda? Nah, itu Anda harus tanya ke yang jual tentang cara pemasangan, yang bukan tanya ke orang lain. Nah, dijawab. Orang yang jualnya nggak mengerti. Nah, kalau orang yang jualnya nggak mengerti, kenapa Anda berani untuk beli? Nah, sedangkan saya yang bisa untuk membantu Anda pemasangan, kok Anda tidak beli? Nah, di situ yang saya agak-agak bingung. Nah, setelah dicek, Bapak jualannya mahal, di tempat lain harganya murah. Nah, selalu seperti itu. Jadi saya jujur ngomong terus terang, saya selalu kalah di harga. Banyak pedagang lain menjual harga lebih murah. Kita tidak bisa memberikan harga lebih murah karena kita kan memberikan servis lebih, gitu ya, soal garansi, soal setting, soal pemasangan, soal quality control, soal kalibrasi, seperti itu. Ya, jadi kita memberikan ada harga, ada kualitas lah. Ya, oke. Jadi ini video ditujukan untuk Anda yang bingung karena banyak sekali penjual LED, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, ini salah satu LED yang Anda bisa beli 3 warna ya.
Pertanyaannya adalah banyak juga bertanya, Pak, ada LED di luaran F7, F5, F3, F17, DHP ini itu. Pak, mana yang lebih terang? Masing-masing LED mempunyai keunggulan sendiri. Bohlam ini adalah bohlam 3 warna, bohlam untuk segala cuaca. Bohlam segala cuaca paling terang. Nah, kalau nanti ditanyakan dibandingkan dengan DHP, terang mana? Saya sendiri juga akan menjual DHP nanti di habis Lebaran ya. Kita saat ini sedang trial dan error bagaimana kualitinya dan apa yang perlu disetting, apa yang perlu dikalibrasi, kita sedang menyiapkan. DHP cuma satu warna, warna putih. DHP itu adalah teknologi ya, dual heat pipe, jadi bukan merek. Kalau ini teknologinya adalah dual cooper PCB, bukan merek. Mereknya apa? Mereknya adalah Junkee Wenas Juragan Lampu. Ya, jadi teknologinya adalah dual cooper PCB. Kalau Osram Philips itu single cooper. Apa sih single dan double? Adalah teknologi dari pendinginannya dia. Ya, nah ini double. Nanti kita juga akan menjual LED dengan teknologi double heat pipe, dual heat pipe. Ya, nah dual heat pipe memang lebih terang dibandingkan bohlam ini, tetapi dia cuma satu warna. Jika kalau ketemu hujan, kabut, payah. Nah, makanya kenapa Anda beli LED ya harus lihat Anda. Bagaimana kalau Anda sering keluar kota atau Anda sering jalanannya gelap atau bagaimana, ya saya lebih menyarankan pakai 3 warna. Karena segala cuaca gitu ya. Kalau Anda pakai warna putih doang, kadang-kadang memang terang pas pada saat jalan kering, pas jalan kena hujan dikit udah nggak kelihatan apa-apa. Ya, seperti itu. Dan bohlam ini yang pasti tidak ngedrop ya, tidak ngedrop watt dan lux-nya. Oke ya, cukup. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Selamat beribadah puasa buat Anda yang menjalani, kalau nggak salah ini hari ke-4 apa hari ke-5 ya. Oke, karena ada yang berbeda-beda, ada yang sudah duluan, ada yang belakangan. Oke ya, ini di review untuk mobil Honda Mobilio terbaru ya, Mobilio atau Honda Brio terbaru yang matanya adalah mata sipit ya, sudah terakhir facelift. Ini diorder bohlam-bohlam terbaru ya, punya produk dari Juragan Lampu Junkee Wenas. Ini diorder sepaket headlamp dan fog lamp ya. Headlampnya ini menggunakan bohlam dual heat cooper pipe produk dari Juragan Lampu ya. Di sini ada logonya adalah logo JL ya. JL artinya Juragan Lampu, dan di sini ada stiker garansi kita, ada stiker logo kita Juragan Lampu ya. Bohlam ini bohlam yang paling terang untuk satu warna yang kita keluarkan saat ini. Warnanya adalah putih, tapi masih ada kuningnya sedikit. Jadi kadang-kadang kita menyebut 6000 Kelvin. 6000 Kelvinnya di produk A dengan di produk B kadang-kadang belum tentu sama. Ya. Nah, ini 6000 Kelvin, tetapi saya masih menganggap ini masih ada kekuning-kuningnya. Kenapa? Karena memang di tes malam hari kita tes nyala masih ada kekuning-kuningnya ya. Oke, bohlam ini 53, sorry. Saya tadi mau sebut 55. 55-nya di tipe H11, H7 atau HB3. Di H4-nya 53 real. Bohlam ini tidak ngedrop. Saya jamin tidak ngedrop. Tetapi dia punya watt bisa turun. Turunnya dalam arti karena bergantung dengan suhu lingkungan. Bohlam ini tidak ngedrop. Beda dengan kata-kata ngedrop dengan dia variabel wattnya. Kalau bohlam ngedrop itu, kalau dia sudah panas, dia akan turun terus. Dia tidak akan naik lagi. Walaupun suhu lingkungannya atau suhu temperaturnya itu dingin. Jadi memang dia turun terus. Nah, kalau LED ini pada saat suhu ruangan mesin atau suhu lingkungan itu dingin, dia akan maksimal di 53. Dia akan turun wattnya jika suhu temperaturnya panas, jadi dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau suhu ruangan mesin Anda sudah dingin, mobil itu jalan misalnya. Kalau macet kan pasti suhu ruangan mesin kan panas. Mobil tersebut jalan, suhu ruangan mesin pasti turun karena ketiup angin. Nah, suhunya turun, wattnya dia akan beranjak naik. Jadi variabel wattnya. Dari berapa sampai berapa? 40 sampai 53. Ya, 40 sampai 53 ya.
Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop itu tadi saya sudah bilang, kalau ngedrop itu kalau dia sudah turun, turun aja terus, dia tidak bakal naik lagi. Tapi bohlam ini bisa naik turun. Jadi variabel. Bergantung dengan temperatur lingkungan, yaitu dalam hal ini dipasang di ruangan mesin, di suhu ruangan mesin. Tapi kalau Anda tes di meja ini, ya dengan suhu temperatur lingkungan ini sekitar 32 atau 33 ya, kita mengacu pada suhu ruangan 32 33, saya lihat di handphone saya dari AccuWeather 33 32 lah. Nah, ini kita nyalakan 7 jam, 8 jam, 12 jam, 1 hari kita tinggalkan 53 ya 53 wattnya. Jadi tidak ngedrop ya. Satu sebagai syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop ya. Watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini dalam arti sesuai dengan fakta. Ini bohlam 53. Saya tidak menyebut lebih dari 53 karena ada orang berdagang ditulis 100 watt, 110 watt, 130 watt, 150 watt bohlam paling terang, tetapi nyatanya pas diukur tidak sampai. Ya, bohlam ini real 53 diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Syarat kedua tidak boleh ngedrop, tadi saya sudah jelaskan. Syarat ketiga adjustable nih. Ini penting, Bro. Ya. LED ini adjustable. Bisa diputar, ya. LED ini bisa diputar. Adjustable. Ya. Adjustable. Nah, ini penting. Ya, kalau Anda beli LED yang fix focus Anda rugi. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Nah, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan anatominya halogen karena reflektornya punya halogen. Reflektornya bukan punya HID, bukan punya LED, tetapi punya halogen. Tentu LED-nya ini harus bisa pendekatan terhadap halogen. Ya, anatominya harus sesuai dengan halogen. Ya. Nah, LED ini, keunggulan LED ini dibandingkan LED lain 55 watt, LED ini memiliki bayangan gelap tidak ada, kecil sekali. Nah, kita buktikan ya. Jadi kita sedang menjabarkan deskripsi apa sih syarat bohlam bagus dan apa keunggulan dari bohlam ini. Ya, bohlam ini tanpa bayangan gelap. Ya, silau banget kena mata. Ya, ini LED tanpa bayangan gelap nih. Saya kasih lihat, ya. Nggak ada bayangan gelap, Bro. Di depan itu kecil banget tuh bayangan gelap garisnya, ya. Jadi ini keunggulannya. Jadi LED ini boleh dibilang LED sorotan samping, rasa sorotan atas bawah. Karena LED yang the best itu adalah LED sorotan atas bawah menurut saya. Kenapa? Karena bisa padat di jalan. Tujuan kita mengganti LED kan supaya terang. Terangnya itu padat di jalan. Padat di jalan, bukan terang ke atas pohon, ya. Jangan salah. Kita butuh terang padat di jalan. Nah, supaya bisa padat di jalan sebenarnya Anda harus pakai LED sorotan atas bawah. Karena LED-nya itu chip emitternya langsung menuju ke bagian atas reflektor. Karena Anda tahu sendiri kalau reflektor mobil atau motor yang bawaannya sudah LED, Anda tahu kan reflektor kan cuma setengah begini, dipasangnya begini atau begini sama aja, cuma setengah, LED-nya ditaruh di atas. Kalau reflektornya di bawah atau reflektor ke atas ya LED-nya di bawah. Jadi setengah aja. Nah, sama, ini juga setengah aja butuhnya. Nah, setengahnya ini bagian atas ini kalau ketemu bayangan gelap ya rugi. Tadi tidak bisa padat. Nah, karena LED ini tidak ada bayangan gelap, ya saya berharap akan lebih padat hasil outputnya di jalan, ya seperti itu. Bedanya dengan merek lain atau yang dijual pedagang lain itu adalah satu di soal bayangan gelap, ya. Nah, selanjutnya adalah soal driver. LED ini tidak pakai driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Kalau LED yang ada driver itu adalah balas, ada kotaknya di sini. Nah, kotaknya itu, ya komponen elektroniknya itu di luar. Nah, komponen elektronik di luar balasnya itu kena panas. Balasnya itu kena panas tanpa ada pendinginan. Kalau ini di dalam ikut pendinginan di Cooper PCB-nya dan di dual heat pipe-nya dia, dan ada kipasnya. Jadi ikut di pendinginan. Kalau yang di eksternal tidak ikut pendinginan. Anda tahu sendiri namanya komponen elektronik. Kalau kena panas pasti sifat kerjanya berubah. Ya, Anda kalau nggak percaya Anda main pemancar. Kalau panas, apa yang terjadi pemancarnya? Wattnya turun, ngedrop. Noise-nya banyak, bandwidth-nya bisa melebar. Ya, kalau Anda pemain pemancar, kalau Anda pemain sound system, Anda punya amplifier, panas, apa yang terjadi? Wattnya ngedrop juga, suaranya berubah, sember,
powernya nendang bassnya nggak begitu kencang. Kalau ada buat ngangkat Twitternya suaranya jadi nggak bisa jernih, nggak bisa macem-macem. Nah sama seperti Anda punya apa? Travolas kalau ngedrop atau kalau panas, apa yang terjadi travolasnya? Satu, cepat jebol. Kedua, apinya jadi nggak kencang ampernya. Ya, jadi kalau panas, komponen elektronik itu selalu pasti kerjanya sudah nggak benar. Sama seperti Anda, coba kalau Anda kerja di ruangan panas, disuruh belajar, bisa nggak Anda? Nggak bisa, sama. Komponen elektronik pun begitu. Nah, makanya butuh pendinginan. Selalu saya membahas LED itu soal pendinginan, karena musuhnya LED adalah panas. Panas itu merugikan, ya, merugikan di bidang elektronik. Ya, kalau Anda punya komputer panas, apa yang terjadi? Komputernya ngehang. Kalau Anda punya handphone panas buat main game, apa yang terjadi dengan handphone Anda? Ya, Anda jawab sendiri ya, pasti Anda paham lah. Ya, sama ini juga. Kalau kalau ada balas panas, tentu ngedrop, tidak awet, ya. Cahayanya menurun, lifetime-nya pendek. Jadi wattnya itu semu. Wattnya semu. Jadi jangan anggap soal ngedrop itu ada dua hal kalau kita mau tegaskan. Satu adalah watt tidak boleh ngedrop. Kedua adalah cahaya tidak boleh ngedrop. Kadang-kadang LED diukur begini, wattnya tidak ngedrop, tetapi cahayanya turun, ngedrop. Nah ini dua hal ini tidak boleh sebagai syarat bagus bolam kedua. Tidak boleh watt nggak boleh ngedrop, cahaya tidak boleh ngedrop. Nah kadang-kadang kalau yang menggunakan driver di luar, wattnya tidak ngedrop tetapi cahayanya ngedrop. Kenapa? Karena watt konsumsi daya listriknya adalah tetap sama, tetapi outputnya turun. Nah makanya saya lebih memilih ini yang driverless, jadi dia di dalam. Bayangan gelapnya kecil, driverless di dalam, tidak ngedrop, pendinginan, double heat cooper pipe. Nah di sini ada heat cooper pipe. Heat cooper pipe ini lebih besar dibandingkan bolam-bolam di luar sana yang dijual oleh pedagang lain. Kenapa saya bilang lebih besar? Karena saya memperhatikan, bro. Jadi dua buah titik ini asli adalah tabung hampa. Tabung hampa itu adalah berfungsi untuk menarik panas. Nah, panasnya itu buat berfungsi menarik, jadi tabungnya ini lebih besar. Makin besar, makin dia lebih panjang dan lebih besar. Makin besar, makin bagus. Ya, makin besar, makin bagus. Nah, banyak di pasaran kecil, seperti tusuk gigi, lebih kecil diameternya. Dan ini diameternya lebih besar. Diameter tabungnya lebih besar, ya. Jadi pendinginan lebih bagus. Nah, perlu dilihat lagi kipasnya. Diameter kipas ini lebih besar dibandingkan merek lain. Merek lain atau tipe lain kecil. Nah, ini lebih besar. Jadi kipasnya tentu lebih kencang anginnya, lebih banyak debitnya. Sama seperti Anda beli kipas angin, Anda mau yang lebih dingin ya tentu cari diameter kipas angin merek Cosmos misalnya, atau Miyako, atau merek Maspion. Diameternya kan ada 10 inci, 12 inci, 24 inci ya. Tentu kalau makin gede ya anginnya makin kencang. Udah gitu aja dah, saya nggak usah ngomong. Saya tidak membagus-baguskan bolam produk yang saya jual, tetapi dari yang saya bicarakan Anda bisa berpikir dong, Anda kan punya logika. Karena banyak sekali LED di pasaran. Kita mau menjual yang mana? Yang bagus itu yang mana? Karena susah. Anda sendiri pasti susah, bingung. Nah inilah yang kita mau jual, ya. Yang ini yang kita tawarkan. Karena saya boleh dibilang telat untuk menjual tipe ini. Tipe double heat pipe itu telat. Kenapa? Karena saya mempunyai spesifikasi yang terlalu tinggi gitu ya. Nggak boleh ngedrop, bayangan gelap harus kecil, driverless, tidak storing, pendinginannya harus bagus, ya, wattnya harus real. Nah ini saya ketemu baru kita tawarkan kepada Anda. Nah Anda kalau mau beli boleh, kalau tidak mau beli ya nggak apa-apa. Anda silakan simak video saya, tips saya, ya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah satu, keunggulan ini dibandingkan merek lain, satu dia driverless. Kebanyakan menjual ada driver. Saya tidak suka yang ada driver dengan alasan yang tadi saya sudah sebutkan, karena komponennya tidak ikut pendinginan. Dan Anda ribet untuk memasang karena harus Anda ikat-ikat. Ya. Bayangan gelap LED ini kecil karena banyak DHP atau yang 55 watt, 65 watt di pasaran itu bayangan gelapnya gede. Ya, saya ngomong apa adanya, jujur, to the point. Ya, maaf untuk para pedagang lain kalau merasa saya menyinggung Anda, tapi saya kan tidak menyebut merek ya, jadi saya juga tidak bisa disalahkan. Saya hanya mendeskripsikan keunggulan barang saya. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan membandingkan DHP yang saya punya ya. DHP yang saya punya, apa keunggulannya, apa kerugiannya, apa keuntungannya Anda beli tipe ini. Ya. Bayangan gelap kecil, tidak ngedrop,
adjustable wattnya ya. Jadi ini H4 untuk headlamp ya. Nah, untuk pemasangan silakan nanti WhatsApp saya ya. Oke, Anda mau beli barang ini ya, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Silakan screenshot ya. Anda bisa beli melalui Topet, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nanti saya akan kasih linknya ya. Nah, untuk fog lamp-nya nih, jujur untuk fog lamp-nya. Nah, jujur untuk fog lamp-nya ini kita kasih tipe terbaru juga karena ini mungkin fans dari Juragan Lampu ya, bukan fans sih lah ya, bukan fans. Maksudnya adalah follower, dia tahu produk apa yang kita jual dan dia mengikuti dan dia mau yang terbaru dan mau dipakai buat mudik 2022 ya ke kampung halaman karena kayaknya tahun ini boleh dan sudah ditetapkan libur katanya 10 hari ya oleh pemerintah ya, 7 hari atau 10 hari oleh pemerintah. Nah, ini bohlam 3 warna terbaru. Mereknya apa? Mereknya adalah Jungki Wenas. Yang tadi adalah mereknya Juragan Lampu, sama adalah produk saya Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini ada logonya adalah logo JL. Ya. Nah, di sini ini adalah produk dari Juragan Lampu juga. Di sini tertulis watermark atau tertulis Jungki Wenas. Anda bisa lihat atau tidak di kamera, saya tidak tahu jelas atau tidak. Nah, kita akan fokuskan di sini ya. Di sini ada tertulis Jungki Wenas. Jadi ini adalah produk dari Jungki Wenas si Juragan Lampu. Bohlam ini 3 warna. Bohlam 3 warna ini terbaru speknya, jadi beda dengan yang dulu. Materialnya juga beda. Jadi selalu saya ngomong soal panas, 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 panas. Nah, material ini lebih cepat melepas panas. Tipe ini double Cooper PCB. Yang tadi adalah double heat Cooper pipe. Jadi ada 2 buah batang, kalau ini adalah 2 buah PCB. Ya, yang dipasang dempet. Bohlam ini spek terbaru ya, lebih stabil dibandingkan yang dulu. 3 warna juga, chip dempet adjustable ya. Bohlam ini tidak ngedrop, dijamin ya. 3 warna, kenapa sih Anda butuh 3 warna? Karena putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan kering ya, putihnya. Putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan hujan atau habis hujan. Kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan kabut atau jalanan hujan. Anda butuh penerangan yang benar-benar lebih waspada, Anda bisa nyalakan warna kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Tipe yang ini ya jujur ngomong terus terang wattnya lebih besar sedikit dibandingkan yang dulu. Wattnya lebih besar sedikit dibandingkan yang dulu ya, satu. Kedua, material untuk pembuangan panasnya lebih bagus ya, karena material pembuatan dari casing ini kan ada yang aluminium campuran, ada yang dari nikel segala macam, berapa persen, ada yang aluminium T berapa kan, ada yang mendistribusikan apa efficient grade apa segala macam. Intinya adalah ini untuk melepas panas lebih bagus dibandingkan yang versi dulu, itu aja ya. Jadi ada upgrade di situ dan ini kipasnya juga udah versi terbaru ya. Yang lama adalah versi warna biru tetapi pantat silver, dan ini benar-benar all new upgrade full ya. Wattnya lebih besar sedikit bro, putih, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Jadi kalau Anda beli headlamp dengan fog lamp ya, kalau headlampnya Anda beli satu warna, warna putih ya, fog lampnya Anda beli 3 warna. Jadi ini adalah satu buah pasangan yang sangat serasi. Ya, produk ini adalah produk dari Juragan Lampu ya. Jadi buat Anda tahu bahwa ini satu paketan yang sangat ideal ya buat mobil. Headlamp satu warna, fog lamp 3 warna. Ya. Oke, 30 watt. Oh, ini lebih tinggi tetapi nanti kita akan launching ya. Ini belum secara istilah simbolis kita launching, ini hanya produk baru yang kita perkenalkan karena ini follower saya dan dia tahu mau produk baru ya, dia mau duluan ya kita kasih. Wattnya lebih besar yang pasti dibandingkan yang dulu. Output cahayanya tentu akan lebih terang. Kedua, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini menggunakan chip keramik tetap sama dengan yang dulu, yang di solder, yang bukan di solder dempet tetapi asli chip keramik dempet. Bohlam ini adjustable, Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah dan chip putihnya di bawah. Chip kuning di bawah atau chip putih di bawah, jadi dengan diputar. Bohlam ini tidak storing, apalagi namanya mobil Honda, ini diorder untuk Honda Mobilio terbaru untuk fog lamp-nya. Bohlam ini tidak ngedrop ya, tidak storing karena Honda itu sensitif dengan yang namanya sensor-sensor atau storing.
Bolam ini berpendingin double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya sudah upgrade. Karena kenapa? Kipas perlu upgrade dan tahan air dan tahan segala macam, tahan debu. Karena fog lamp itu letaknya di bawah. Di bawah itu lebih riskan terhadap satu ya air, banjir, kotoran, debu, becek segala macam. Jadi kipasnya itu lebih kita perhatikan karena saya sudah bilang selalu LED itu adalah musuhnya panas. Makin panas makin merugikan. Nah, makin panas merugikan. Supaya tidak panas bagaimana? Tentu kan ada kipas angin, sama seperti kita. Ini saya panas nih di sini. Ya kita nyalakan kipas angin. Nah, kipas anginnya kan mesti yang bagus supaya awet, bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun, ya, segala macam. Nah, sama, ini kipasnya kita upgrade terbaru supaya pendinginannya maksimal seperti itu, ya. Tahan air, speednya lebih cepat, jadi pendinginan lebih bagus ya seperti itu. Dan materialnya kita upgrade supaya pembuangan panasnya di bodinya lebih cepat ya seperti itu. Ya karena ya musuhnya LED adalah cuma panas itu aja ya, panas itu dia ngedrop ya. Jadi ini fog lamp Junkee Wenas 3 warna dengan fisik seperti ini juga driverless, sudah dirajut oleh nilon, kabelnya tinggal colok aja ya, soketnya PNP. Build quality-nya lebih bagus lagi dibandingkan yang dulu karena dari materialnya yang berbeda ya, lebih rigid ya. Wattnya lebih besar dibandingkan yang dulu. 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Dan yang paling penting, saya nggak mau Pak pakai bolam 3 warna karena banyak error, banyak masalah, banyak ini. Betul, saya akui bolam 3 warna bisa bermasalah jika kalau bolam tersebut mempunyai delay yang berbeda. Kenapa sih ada delay atau bisa error, kanan bisa kuning, kiri bisa putih, atau tidak seimbang, tidak sama warnanya? Kenapa? Karena Anda cara mengubah mode warna dari LED ini adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu, on off. Nah, on off itu pada saat jeda itu harus sama delaynya. Nah, makanya LED ini sudah kita lebih concern ke soal delay. Jadi kalau LED ini cepat, LED ini lambat, itu harus sama, cepat-cepat. Jangan LED ini cepat, ini lambat. Jadi tidak bakal sama, error. Seperti itu permasalahannya. Ya, karena banyak error warna tidak sama karena bolamnya sifatnya tidak sama, karakternya tidak sama. Jadi walaupun barang elektronik pasti mempunyai toleransi. Sama seperti anak kembar dilahirkan kan tidak mungkin sifatnya sama. Ada yang sifatnya ini, ada yang sifatnya begitu. Walaupun itu kembar loh. Ya, saudara pun udah pasti beda. Ini kembar dilahirkan yang sama pasti beda juga sifatnya. Nah, sama LED ini mempunyai karakter berbeda. Nah, supaya tidak terjadi error atau minimal ya kita harus karakternya sama. Karakter delay. Delaynya cepat. Jangan ini cepat, ini lambat. Nah, ini tipe yang terbaru kita sudah samakan benar-benar delaynya dengan alat yang menggunakan namanya timer. Nah, makanya kenapa saya agak terhambat untuk melaunching produk ini yang aturan mestinya di bulan Ramadan ini kita launching, tetapi terlambat karena saya lebih concern terhadap dia punya elektroniknya. Ya, makanya kita samakan dulu timernya ya, disortir ulang benar-benar berapa sih delaynya, milisecondnya harus yang dia bisa terima. Jadi dulu saya hanya menggunakan timer biasa, tetapi sebenarnya video itu ada. Kalau Anda follower saya, Anda nonton itu ada tuh. Saya demokan menggunakan timer. Nah, sekarang timer kita lebih advance lagi, lebih maju lagi. Timer itu lebih ke mili atau microsecond bisa disettingnya. Jadi kita setting millisecond lah. Mikro terlalu ini. Millisecond jadi benar-benar delaynya itu harus sama antara kanan dengan kiri. Gitu ya. Makanya saya agak telat, agak lama melaunching karena kita sortirnya agak ribet ya. Harus benar-benar. Ya, jadi saya meminimalisirkan error sekecil mungkin, tapi tetap aja memang bisa error. Yang penting dia mempunyai fungsi memori dan reset. Anda tetap bisa reset, tetapi kita sebelum kita pasarkan karena kita membawa nama Junkee Wenas di sini ya, karena malu dong kalau kita menjual produk yang jelek. Bener nggak? LED saya banyak dibicarakan di forum-forum ya, di forum-forum Facebook, mungkin di forum-forum grup otomotif. Saya tidak menjual melalui sales segala macam, saya menjual sendiri, yaitu saya yang mereview, saya yang mengendorse sendiri produk saya. Kalau kita menggunakan sales, karena banyak juga bertanya, si Junkee ngomong doang gede, tetapi
tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, kalau Anda mau menyebar ke seluruh Indonesia kan harus menggunakan sales. Nah, kalau menggunakan sales artinya sales itu ada orang mentarget penjualan, bener nggak? Kita gaji dia ada komisi turun mentarget jualan, bener nggak? Kalau mentarget jualan artinya barang tersebut jelek ataupun bagus, itu harus laku terjual. Saya tidak seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan sales untuk penjualan. Anda hanya menonton video saya, jika Anda setuju, jika Anda suka, Anda bisa beli. Kalau dijual melalui sales, sales itu pasti mempush barang tersebut, mau jelek mau bagus. Pasti, bener nggak? Karena sales itu ada target. Lu buat target ya sebulan harus jualan berapa puluh ribu misalnya. Lu kalau jualan segitu baru komisi lu cair. Jadi kalau lihatnya jelek atau bagus, jadi mau nggak mau dia jual. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi kalau Anda merasa Anda setuju dengan apa yang saya review, Anda beli. Kalau tidak setuju ya nggak usah beli. Jadi saya tidak jor-joran untuk jualan. Karena kenapa saya begitu? Karena saya hobi. Semua orang memang cari duit untuk cari makan. Jujur terus terang, memang saya juga cari duit. Tetapi saya hobi. Kalau barang tersebut jelek, saya tidak mau jual. Kalau barang tersebut bagus, saya tawarkan. Sama seperti ini. Ini jual ini saya telat banget. 1,5 tahun telat. Kenapa? Karena mencari spesifikasi yang benar-benar perfect. Kalau tidak perfect, saya tidak mau jual. Nah, tapi kalau kita perfect, kalau Anda mencari, misalnya Anda seorang pria atau Anda seorang wanita, Anda mencari yang perfect, bisa-bisa Anda nggak kawin. Bener nggak? Tetapi kita turunkan sedikit lah. Nah, inilah produk ini lahir. Ya, seperti itu. Bayangan gelapnya yang penting, bro. Bayangan gelap, bro. Ya, dan dia tidak ngedropnya, ini yang saya suka dari ini. Ya, kalau yang lain-lain bayangan gelap gede, ngedrop, ya tidak adjustable seperti itu. Ya, jadi kita mengeluarkan produk nggak sembarangan, ya. Yang terbaik saya mau buat customer karena membawa nama saya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya sudah berjalan 16 tahun, saya menjaga nama saya. Saya tidak mau menjual yang abal-abal, ya. Memang ada harga, ada kualitas, bro. Ya, banyak orang yang bilang si Jungki jualannya mahal, jangan beli di dia. Ya, karena tiap-tiap orang memang mempunyai keuangan yang berbeda-beda. Ya misalnya kalau memang belum sanggup, ya memang mungkin bukan target marketnya untuk Anda, satu. Kedua ya nabung lagi, ya seperti itu. Barang ini ada garansi, jika rusak tukar baru. Garansinya adalah garansi kesalahan dari produk, bukan garansi sengaja dirusak. Ya seperti itu, seperti digigit tikus, ya itu yang nggak bisa digaransi. Ya, oke. Jika Anda ada pertanyaan atau Anda mau membeli produk ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, Anda bisa beli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, silakan. Nanti saya kasih linknya. Ya, jadi ini produk yang baru kita launching. Sebenarnya sih saya sudah jual satu persatu pelan-pelan ke orang-orang tertentu yang mau saja. Ya, karena memang belum dijual untuk umum karena kita sedang mempersiapkan. Ya, tetapi kalau yang untuk headlamp memang kita sudah soft launching ya produk ini. Ini kodenya adalah JL55 kita jual ya. JL55 Juragan Lampu, ada logonya dan di sini ada stiker kita ya. Sama ini juga ada stiker kita dan di sini ada logonya Jungki Wenas. Saya tidak tahu terlihat atau tidak di situ, tetapi intinya adalah ini produk kita ya. Juragan Lampu Jungki Wenas. Oke. Terima kasih ya. Ini satu paket di order buat Honda Mobilio terbaru. Ya, kalau ini adalah untuk fog lamp-nya 3 warna, ini untuk headlamp-nya adalah 1 warna. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini LED terbaru dari kita ya, 3 warna. Ya, 3 warna terbaru. Di sini ada logonya, stiker kita sebagai stiker garansi. Ya, di sini tertulis Jungki Wenas. Ya, kalau kelihatan di kamera saya tidak tahu karena tulisannya kecil. Ya, ya ada tulisannya Jungki Wenas. Jadi ini asli bolam kita karena banyak yang meniru, mengaku-ngaku JL3, mengaku-ngaku produk buatan Juragan Lampu, ternyata bukan. Anda kalau membeli di saya, Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Ya, ini adalah dus yang Anda dapat, Jungki Wenas ya, Juragan Lampu. Oke, jika Anda berminat,
produk ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Silakan WhatsApp ke saya, akan saya kasih linknya jika Anda berminat beli di Tokopedia, di Bukalapak, ataupun di Shopee. Nggak masalah, ya. Yang penting adalah Anda WhatsApp saya dulu. Anda mau langsung transfer BCA juga boleh, silakan ya. Jika Anda percaya atau yakin dengan saya, ya saya menerima pembelian melalui BCA, kirim menggunakan JNT, si cepat atau apapun yang Anda request kita terima ya. Tapi kalau Anda merasa lebih yakin beli di Tokopedia, ya Anda silakan beli di Tokopedia ya. Oke. Bohlam ini adalah bohlam versi terbaru, 3 warna, produk dari Junkee Wenas. Apa sih perbedaannya dengan yang lama? Bohlam ini sudah upgrade material. Jadi selalu saya bilang untuk masalah LED adalah masalah di pendinginan. Pendinginan di LED itu adalah yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Karena ya kita sudah banyak bicara LED itu rusak karena panas. LED itu rusak karena kepanasan. Ya, LED rusak kepanasan karena kipasnya tidak berfungsi dengan baik, pendinginannya tidak begitu baik. Nah, makanya LED ini kita upgrade di materialnya. Materialnya beda dengan yang dulu. Jadi saya juga tidak bisa ngomong bagaimana, tetapi intinya adalah dari bahan pembuatan material casingnya. Jadi aluminium itu ada grade-nya ternyata. Ya, tergantung dari harga kita mau request bagaimanapun. Jadi mungkin campuran aluminium ada nikelnya, ada besinya, ada berapa persennya. Jadi mempengaruhi harga dari casing. Nah, yang bagaimana intinya adalah kita request untuk pembuangan panas lebih baik, makanya materialnya lebih baik, dan kipasnya sudah kita upgrade, RPM-nya lebih kencang, ya, dan tahan air, ya. Jadi upgrade terbaru adalah di sana, dan wattnya naik sedikit, naik nggak banyak, naik sedikit wattnya, dan casingnya berwarna silver merah, ya. Driverless, kabelnya tinggal colok soket saja bawaan mobil, dan seperti biasa pasti kita akan kalibrasi dulu sebelum kita kirim ya. Makanya untuk Anda yang beli, nah ini untuk Avanza 2013 ya, silakan jika Anda order kasih saya foto video foto depan mobilnya, foto depan mobilnya atau foto reflektornya ya. Bohlam ini bohlam terbaru ya, kelas 3 warna. Kenapa sih Anda butuh 3 warna? Karena warna putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat habis hujan. Kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut. Ya, makanya kenapa ini bohlam jadi bohlam segala cuaca, terang di segala cuaca. Ya, Anda bisa mengganti mode-modenya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu, on off, dia akan berubah modenya. Itu aja kok, simple. Tanpa perlu ada colok-colokan atau kabel-kabel tambahan atau saklar tambahan. Cukup original. Anda tinggal colok ini nih ke soket asli bawaan mobil. Tidak perlu ada tambahan alat apapun. Ya, sangat simple. Bohlam ini real ya, wattnya tidak ngedrop, adjustable seperti syarat bohlam bagus saya selalu bilang harus adjustable. Kenapa harus adjustable? Karena reflektor mobil Anda adalah punya halogen. Asli bawaan pabrik adalah halogen. Nah, kita ganti LED itu kita namanya mengkonversi ke LED. Nah, kita harus cari LED yang bisa menyesuaikan outputnya ke halogen. Nah, makanya perlu yang namanya dikalibrasi, perlu disetting ya. Untuk mobil apa ya, nanti kita akan pasti bilang, "Pak, setting jam 11, Pak, setting 11.30." Untuk mobil-mobil, tiap mobil itu berbeda ya. Oke. Bohlam ini tidak ngedrop, adjustable, berpendingin double cooper, ada heatsink dan ada kipas ya. Teknologinya masih menggunakan double cooper, heatsink dan kipas ya. Nah, yang paling penting adalah banyak orang berkomentar ya di grup-grup otomotif, di Facebook, di WhatsApp atau dimanapun itu, banyak yang berkomentar bahwa
Janganlah beli bohlam 3 warna. Janganlah beli bohlam 3 warna. Kenapa? Karena bisa error ini itu. Betul. Bohlam 3 warna itu bisa error, saya akui. Nah, makanya kita meminimalisir error itu. Bagaimana cara meminimalnya? Kenapa sih bohlam 3 warna itu bisa error? Errornya itu apa, tahu nggak errornya itu? Errornya itu adalah bohlam sebelah sini warna putih, bohlam sebelah sini bisa warna kuning. Itu error, tidak sama warnanya. Kenapa bisa tidak sama? Karena cara mengubah warnanya kan dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Artinya kita kasih setrum, kita lepasin setrum, kita nyalakan lagi setrumnya, dia ganti modenya. Nah, proses mati nyalakannya itu ada delay. Nah, delay dari LED kiri dengan kanan itu harus sama. Kalau tidak sama, yang ini cepat, yang ini lambat, kalau tidak sama. Nah, itu yang bisa menyebabkan warna kiri, warna kanan tidak sama. Jadi perubahan warnanya telat. Nah, itulah yang disebut error. Nah, kita berusaha menyamakan supaya tidak bisa tidak error. Makanya ada kita testing bahwa cepat-cepat sama lambat-lambat gitu loh. Jangan kita campur ya. Jadi kita setting ulang delay-nya supaya sama, dalam arti kita menggunakan timer, kita ada alatnya. Makanya LED ini agak lama kita launchingnya yang terbaru ya. Karena kita harus inspeksi ulang ya, pastikan bahwa LED-nya sempurna ya, seperti itu. Jadi ini LED Junkee Wenas 3 warna terbaru. Di sini ada, saya tidak tahu fokus atau tidak kameranya, tapi di sini ada, nah ini Junkee Wenas ya. Jadi ini adalah LED asli punya saya. Junkee Wenas adalah nama saya sendiri karena di luaran banyak yang mengikuti mereknya ya. Masing-masing orang memang mempunyai rezeki ya. Tiruan memang banyak. Sama seperti Anda buka pecel lele, semua pecel lele tapi kadang-kadang suka ngikutin namanya ya. Copy and paste padahal bukan pemegang merek ya. Seperti martabak Bangka ada sinar bulan sama, ada nasi campur ahong, acong. Kadang-kadang cuma diserempet-serempetin sedikit gitu ya, mengikuti. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi kalau sampai menggunakan JL3 atau apa yang bukan produknya dia, ya seperti begitulah di online ya. Kita mau mensomasi apa juga kita juga susah, sulit. Ya seperti knalpot banyak sekali kan dari Purbalingga palsu-palsu ya, SC Project, Yoshimura, Akrapovic segala macam. Susah bro untuk dibasmi, nggak bisa di Indonesia seperti itu karena mentalnya masih rendah ya. Tapi nggak masalah, intinya kita mengedukasi customer saja ya. Penjual banyak yang tiru-tiru, kita edukasi customernya saja bahwa yang terbaik dan perlu dikalibrasi, perlu disetting. Semua kembali lagi ke harga memang. Harga memang tinggi ya. Ada harga, ada kualitas lah ya. Ada garansi juga rusak tukar baru, makanya di sini ada logo kita, ada segel jangan dirusak ya. Oke, ini terbaru lebih terang sedikit, memang tidak banyak ya. Tapi intinya adalah saya berharap ini lebih awet di materialnya karena pendinginannya. Ya, pendinginannya lebih bagus di material pembuatan casingnya ini, grade aluminiumnya meningkat ya. Saya juga nggak bisa banyak ngomong soal pendinginan di bahan material karena saya kuliah di teknik elektro. Saya ada mata kuliah tentang ilmu bahan listrik tetapi saya tidak dalami. Mungkin kalau ya jadi saya kuliah di teknik elektro, saya cuman mendalami mengenai rangkaian elektronik. Mungkin kalau soal ilmu bahan listrik atau bahan-bahan material ini mungkin metalurgi, mungkin mesti ke sipil ya, ke sipil atau teknik industri mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi intinya adalah ini diklaim adalah material pendinginan lebih cepat melepas panas karena LED itu musuhnya adalah panas. Dan kipas memang di versi warna biru yang kepala pantatnya silver memang itu sudah upgrade kipasnya. Tetapi ini all new, istilahnya all new, materialnya berbeda dengan yang dulu karena untuk lebih cepat melepas panas. Karena saya berpikiran pasti selalu LED itu panas ya, LED itu panas. Tetapi jangan memotong video saya. Panasnya itu berbeda dengan panasnya halogen. Halogen itu panasnya dirambatkan, kalau LED itu panasnya itu di dia sendiri. Jadi kalau bertanya mikanya aman atau tidak, pasti aman karena LED itu tidak merusak
mika, tidak bisa membuat mika burem, mika retak-retak, tidak bisa, karena LED panas hanya di dia, tidak dirambatkan. Sama seperti Anda kalau lihat tukang Kentucky Fried Chicken di pinggir jalan, ada ayam sudah digoreng, ditaruh, dipanaskan menggunakan halogen. Kalau dia ganti itu menggunakan lampu LED, ayamnya tidak bakal panas. Tujuan dia panasin ayam supaya apa? Supaya garing terus. Ya. Jadi kalau ini all new, upgrade di material untuk pendinginan. Material itu maksudnya di bahan pembuatan, bukannya material toko bangunan. Nanti ada orang bilang material-material toko bangunan lagi. Material itu fisik dari casingnya ini, bahan aluminiumnya kandungannya lebih cepat untuk melepas panas. Karena aluminium kan biasanya kalau stainless steel ada SUS 304, ada 906, ada bermacam-macam. Nah, ini bahan pembuatannya ini nikelnya mungkin lebih banyak, atau aluminiumnya lebih banyak, atau tembaganya lebih banyak, saya nggak mengerti. Ya, pokoknya intinya diklaim untuk melepas panas lebih cepat dan kipasnya sudah upgrade seperti itu. Makanya wattnya bisa naik sedikit, tidak bisa lebih. Ya, oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini bolam Junkee Wenas JL3 atau Junkee Wenas 3 terbaru, 3 warna ya. Kenapa 3 warna? Karena ya itu untuk segala cuaca ya, putih, putih kuning, kuning ya. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.